Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1025 kapal perang iblis Zamrud keluar. Lan Xuanyu ada di sana sepanjang sore menulis dan melukis, sepertinya sedang menghitung sesuatu. Sampai malam tiba. Kamu beristirahat di sini, jangan pergi kemana-mana. Aku ingin keluar. Ketika aku pergi, kamu tidak dilindungi oleh pemburu harta karun, itu sangat mudah untuk diekspos. Hati-hati, aku akan kembali. Lan Xuanyu menyimpannya dan menulis sebelumnya tulis dan gambarlah setumpuk kertas, dan katakan kepada teman-teman. Kenapa kamu pergi? Bukankah kami perlu pergi denganmu? Bai Xiu bertanya. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Aku sendirian, cepat. Setelah selesai berbicara, dia diam-diam membuka jendela tanpa menunggu teman-temannya bertanya, dan melompat keluar dari balik penutup pemburu harta karun. Ketika saya keluar, udara segar datang ke wajah saya. Lan Xuanyu membiarkan binatang pemburu harta karun merasakan daerah sekitarnya melalui indera keilahiannya. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia diam-diam bangkit dan melayang ke udara. Detik berikutnya, cahaya biru memancar dari dadanya. Lan Xuanyu dengan cepat bergabung dengan cahaya biru itu. Cahaya cian berkedip seperti plane ulang-alik ilusi, dan menghilang dalam sekejap. Tanpa meninggalkan nafas, kecepatannya secepat teleportasi. Ketika Lan Xuanyu terbang ke udara dalam bentuk cahaya zamrud, itu adalah perasaan kebebasan, seolah-olah saya bebas berenang di antara dunia. Udara di sekitarnya mengalir di sekitarnya dan secara alami menjadi bagian dari tubuh di sekitarnya, dan semuanya bergantian antara ilusi dan kenyataan. Cepat, hanya satu kata, cepat. Cepat sampai ekstrim. Ini adalah kapal perang iblis Zamrud, kapal perang iblis Zamrud yang diproduksi berdasarkan peninggalan burung setan Zamrud, produk puncak dari bioteknologi manusia. Itu juga merupakan puncak teknologi kapal perang. Kapal perang iblis Zamrud juga merupakan kartu truf Lan Xuanyu, dalam arti sebenarnya. Kecepatan dan kekuatannya yang tinggi menjadi dasar Lan Xuanyu berani datang ke sini. Sebagai yang terhebat dalam bioteknologi manusia, dengan bantuan kapal perang iblis Zamrud, Lan Xuanyu bahkan akan memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dari kejaran Feng Hao Doulo tingkat dewa biasa jika Lan Xuanyu hanyalah seorang manusia. Mengenai segala sesuatu tentang kapal perang iblis Zamrud, bahkan rekan terdekat pun tidak sepenuhnya memahaminya. Ini adalah rahasia milik Sekte Tang, Akademi Shrek, dan binatang jiwa bintang Sun Luo. Rahasia terbesar. Federasi Doulo selalu tahu bahwa Sekte Tang memiliki kapal perangnya sendiri, dan Federasi Doulo juga tahu di mana dan sejauh mana sebagian besar kapal perang berada. Federasi hanya memiliki satu batasan pada Sekte Tang, yaitu, tidak diperbolehkan untuk membuat kapal perang di atas level kapal perang. Kapal perang adalah batas yang diizinkan oleh Federasi. Tetapi Federasi tidak pernah tahu bahwa kapal perang Sekte Tang sama sekali tidak ada di planet asalnya, dan tidak lagi berada di planet manusia manapun, tetapi di bintang Sun Luo, di dunia makhluk jiwa. Lan Xuanyu tidak tahu ada berapa kapal perang ekologis, dia hanya tahu dua, satu adalah kapal perang Emerald Demon, dan yang lainnya adalah kapal perang Dapeng Armor Perak. Saat melihat kapal perang Yinjia Dapeng, kapal perang tersebut belum terbentuk sepenuhnya, namun ia sudah bisa merasakan kekuatannya. Kali ini saya datang ke Dragon Star dan mengetahui bahwa kekuatan tempur terkuat dari Dragon Star bukanlah kapal perang, tetapi Dragon Knight. Lan Xuanyu pertama kali memikirkan kapal perang ekologis. Apakah Ksatria Naga Bintang Naga dan kapal perang ekologis memiliki hasil yang sama? Ksatria Naga adalah komposisi biologis sejati, bukan kapal perang itu sendiri. Dalam hal integrasi, sudah pasti tidak sebagus kapal perang ekologis. Juga tidak memiliki berkat dari kapal perang ekologis itu sendiri. Namun, Ksatria Naga juga memiliki kelebihan unik yang tidak dimiliki kapal perang ekologis. Sebagai makhluk hidup, fleksibilitasnya dalam pertempuran, kerjasama antara keluarga naga dan kesatria naga, dan tombak naga yang jelas spesial, akan memungkinkan efektivitas tempurnya secara keseluruhan menjadi lebih kuat. Informasi tentang Ksatria Naga telah menjadi apa yang harus diketahui Lan Xuanyu dalam waktu dekat. Sebagai pewaris garis keturunan Dewa Naga, informasi Ksatria Naga Tianlongsing kemungkinan besar akan membantunya di masa depan. Kecepatan Lan Xuanyu sangat cepat bahkan jika dia bertemu dengan beberapa naga terbang di udara, naga-naga itu hanya merasakan cahaya biru lewat dan menghilang seketika.
Bintang Sky Dragon benar-benar besar, dengan jadi Demon Battleship terbang dengan kecepatan cahaya, masih butuh waktu untuk mencapai tujuan perjalanan Lan Xuanyu. Ini masih pada kecepatan di mana dia menekan kapal perang iblis Zamrud. Jika penerbangan di atas kecepatan cahaya muncul di permukaan planet, itu akan memiliki efek pemisahan yang kuat di ruang angkasa, dan pasti akan menarik perhatian bintang naga. Oleh karena itu, Lan Xuanyu mempertahankan kapal perang Emerald Demon di atas kecepatan supersonik, tetapi di bawah kecepatan cahaya. Melewati tambalan yang terang benderang, dan berjalan di atas hutan yang gelap, Lan Xuanyu sesekali berhenti untuk mengidentifikasi arah dan memastikan apakah ada masalah dengan lintasan penerbangannya. Kemudian ia berakselerasi lagi dan terbang dengan kecepatan tinggi. Tidak butuh waktu lama, dengan penerbangan berkecepatan tinggi dari kapal perang Jade Demon, dia sudah sampai di tujuan perjalanannya. Cahaya biru menghilang dengan tenang, dan Lan Xuanyu dengan tenang jatuh ke sebuah gang kecil. Tidak ada lampu di gang ini, lebarnya hanya kurang dari 2 meter, dan ada gedung-gedung tinggi di kedua sisinya, lebih baik dikatakan ini jalan buntu. Fungsinya hanya untuk memisahkan dua bangunan. Ketika Lan Xuanyu keluar dari gang, dia sudah berubah menjadi penampilan anggota suku Lan Hai. Orang-orang Laut Biru yang rendah hati. Bahkan penampilannya sudah berubah dari sebelumnya. Kerumunan di jalanan dipenuhi orang-orang dari semua kelompok etnis. Jalan terlebar di tengah masih diperuntukkan bagi komodo. Tingkat keaktifan di sini bahkan di atas kota Hongleong. Ini adalah hal yang sangat normal, karena ini adalah ibu kota Draco, dan bahkan salah satu tempat paling makmur dan hidup di seluruh galaksi Ryoma. Kota Naga Langit. Dengan penerbangan singkat dan cepat dari kapal perang Jade Demon, Lan Xuanyu datang ke Sky Dragon City. Tujuan terpentingnya datang ke Draco kali ini bersama teman-temannya adalah untuk melaksanakannya di sini. Ini sangat jauh dari kota Hongleong ke kota Naga Langit. Sky Dragon City hampir di seberang kota Hongleong di seberang Sky Dragon Star. Dalam waktu singkat, Lan Xuanyu mengendarai kapal perang Jade Demon hampir melintasi belahan bumi sebelum datang ke sini. Nafas kehidupan di kota Tianlong sangat kuat, memberi perasaan Lan Xuanyu, air sepertinya lengket. Ia hampir yakin keberadaan yang terkait dengan inti kehidupan planet ini pasti ada di kota ini. Bagi Lan Xuanyu, aura kehidupan yang kaya semacam ini juga memiliki godaan yang tak tertahankan dan sangat besar. Dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Berkultivasi di tempat seperti ini pasti sangat bermanfaat baginya. Namun, ia bukan termasuk planet ini. Dengan basis kultivasinya saat ini, tidak akan ada masalah jika ia berkultivasi di sini, karena kekuatannya masih jauh dari perhatian inti kehidupan. Tetapi jika kultivasinya mencapai tingkat tertentu, begitu dia berkultivasi di sini dan menyerap energi kehidupan, dia pasti akan menarik perhatian. Tempat yang luar biasa. Menarik napas dalam-dalam lagi, Lan Xuanyu berjalan perlahan di jalan, mengamati sekeliling sambil berjalan. Perbedaan terbesar antara kota Sky Dragon dan kota Hongleong adalah keindahan. Konstruksi bangunannya jelas lebih halus, tidak kasar, dan lebih mewah. Berbagai ras di sini sama-sama indah, pakaian dan pakaian mereka sangat indah. Dan kuat. Hanya berjalan di jalan, Lan Xuanyu sudah merasakan aura yang kuat beberapa kali. Ini adalah aura yang memiliki landasan kultivasi yang ada di atasnya, setidaknya intensitas energi murni. Saya tidak tahu berapa banyak Satria Naga yang ada di kota Naga Langit ini. Bahkan jika Tianlong mengambil banyak, mereka pasti tetap tinggal di kota Tianlong untuk menjaganya. Tiba-tiba, murid Lan Xuanyu berkontraksi karena dia tiba-tiba merasakan perasaan yang aneh. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke udara. Solen 4 chapter 1026, panggilan tak terlihat langit jelas kosong, tidak ada apa-apa. Tapi sepertinya ada nafas lain yang memanggilnya. Benar, panggil saja dia. Itu adalah semacam perasaan ramah yang tampaknya menjadi bagian dari tubuh seseorang. Baru di udara, tetapi dalam panggilan ramah ini, dia juga merasakan krisis yang kuat. Tidak bisa pergi, jika kamu pergi, kamu pasti akan mati. Begitulah rasanya. Perasaan kontradiktif ini membuat Lan Xuanyu sedikit lamban, hampir melupakan tujuan perjalanannya. Apa itu? Apa yang tersembunyi di langit kosong itu? Abao, apakah kamu merasakannya? Lan Xuanyu bertanya pada pemburu harta karun di dalam hatinya. Ah, apa yang kamu rasakan, Tuan? Pemburu harta karun itu menjawab dengan bingung. Lan Xuanyu terkejut, tetapi pemburu harta karun itu bahkan tidak merasakannya. Dengan kata lain, hanya dia yang merasakannya sendiri.
Anda tahu, meskipun pemburu harta karun tidak pandai berkelahi, ia sudah memiliki kesadaran ilahi, dan tingkat dewa pada tingkat spiritual jauh lebih kuat darinya. Namun meski begitu, pemburu harta karun tersebut masih belum merasakan keberadaan di udara. Apa artinya ini? Artinya, itu adalah nafas unik yang hanya bisa dirasakan oleh diri sendiri. Melihat ke dalam, Lan Xuanyu menemukan bahwa inti pusaran garis keturunannya, inti naga jelas memancarkan cahaya yang lebih terang dari biasanya, dan kekuatan garis darah di tubuhnya gelisah. Mungkin inilah mengapa dia merasa sangat kuat. Apakah itu terkait dengan garis keturunan Dewa Naga? Itu berarti itu ada hubungannya dengan garis keturunan naga. Bisakah dikatakan bahwa rahasia di langit juga merupakan rahasia besar yang disembunyikan oleh suku Tianlong? Dan rahasia ini bahkan mungkin terkait dengan transformasi naga di masa lalu. Menarik napas panjang, Lan Xuanyu menekan impuls di dalam hatinya. Tentu saja dia tidak bisa terburu-buru ke langit saat ini untuk menjelajahi rahasia ini. Bahkan jika kapal perang Emerald Demon ada di sana, kemungkinan besar akan hilang selamanya. Semua ini, kita harus menunggu sampai saya menjadi lebih kuat. Tidak ada keraguan bahwa kota naga langit adalah tempat dia pasti akan datang di masa depan. Dia terlalu lemah sekarang, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk mencari peluang di sini. Memadatkan pikiran batinnya dan menenangkan dirinya, Lan Xuanyu juga menunjukkan senyum tipis di wajahnya, dan mari selesaikan tujuan terpenting dari perjalanannya. Saat dia memikirkannya, Lan Xuanyu mempercepat langkahnya, dan sambil berjalan ke depan, dia meminta pemburu harta karun untuk mengaktifkan kesadaran spiritualnya dan merasakan apakah ada kesadaran spiritual lain di sekitarnya. Setelah berjalan sekitar 10 menit, langkah kakinya mulai melambat, lalu perlahan berjalan ke jalan yang lebih sempit. Setelah berjalan beberapa saat, dia kembali memasuki jalan yang lebar. Kota Hongleong sudah sangat besar, tetapi kota Tianlong bahkan lebih besar. Di galaksi kuda naga, hanya kota Pegasus yang bisa menandinginya. Saat Lan Xuanyu berjalan, napas seluruh orang juga menyatu, dia sedang menunggu waktu. Pada saat yang sama, saya merasakan kotanya. Kota naga langit benar-benar makmur, jauh lebih makmur daripada kota manapun yang pernah dilihat Lan Xuanyu. Ia bahkan melihat banyak naga mengenakan kostum dan aksesoris. Di sini, tampaknya yang paling populer adalah keberadaan yang jernih dan berkilau. Dia berjalan melewati beberapa toko, dan kebanyakan barang yang dijual di toko-toko itu adalah jenis ini. Seiring berlalunya waktu, malam berangsur-angsur menjadi larut, dan arus orang di jalanan berangsur-angsur menjadi langka. Tidak peduli seberapa makmur kota itu, tetap ada waktu untuk tidur setiap hari. Hanya saja agak terlambat dari kota biasa. Baru pada larut malam Lan Xuanyu berhenti di sudut gelap sebuah gang kecil, dan pada saat yang sama berkomunikasi dengan pemburu harta karun di benaknya. Dengan kilatan cahaya hijau, kapal perang Emerald Demon diam-diam muncul di sampingnya. Kapal perang ini terlalu kecil, di bawah kendali Lan Xuanyu, ia seperti burung besar yang tergeletak di dinding di sampingnya. Dengan cara ini, dia bisa masuk ke kapal perang Emerald Demon untuk pertama kalinya, dan dengan cepat kabur. Abao, ayo kita mulai. Lan Xuanyu berkata dalam hati. Detik berikutnya, binatang pemburu harta karun keluar dari alis Lan Xuanyu. Tuan, apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Lan Xuanyu mengangguk, saya ingin melakukan ini. Inilah tujuan sebenarnya dari kedatangan saya ke Tianlongsing. Pemburu harta karun tidak mengatakan apa-apa, Lan Xuanyu mengambil sepotong logam perak dari cincin takdir dan menyerahkannya padanya. Kesadaran dewa melonjak di sekitar tubuh pemburu harta karun, dan kesadaran dewa mandek di sekitar, seperti entitas fisik. Dalam kesadaran yang stagnan ini, sosok perak dilepaskan. Itu tidur nyenyak, sampai dia merasakan sesuatu, dia membuka matanya dan menatap Lan Xuanyu dengan tatapan kosong. Lan Xuanyu tersenyum tipis, dan memberikan perak ajaib di tangannya, jadilah baik, aku makan malam. Si kecil malas sangat gembira dan menelan perak ajaib dengan mulut. Perak ajaib yang keras seperti tahu di mulutnya, dan mudah dikunyah dan ditelan. Tiba-tiba, cahaya perak di permukaan tubuhnya menjadi sedikit lebih kaya. Lan Xuanyu mengangguk ke arah pemburu harta karun. Detik berikutnya, binatang pemburu harta karun itu langsung melepaskan semangat penjaganya. Lingkaran perak beriak keluar dari pemalas kecil itu hampir seketika, dan ruang sekitarnya yang besar langsung beresonansi, sehingga segala sesuatu di sekitarnya, termasuk rumah. Mereka semua tampaknya menjadi terdistorsi saat ini. Ayo pergi, Lan Xuanyu berteriak,
Cahaya menyala, pemburu harta karun telah menggulung si pemalas kecil, dan langsung menginvestasikan kembali alisnya. Lan Xuanyu masuk ke kapal perang iblis Zamrud segera setelah dia berkedip detik berikutnya. Kapal perang iblis Zamrud dibuka dengan kecepatan penuh, dan tiba-tiba menghilang dari udara tipis, dengan hanya sedikit lampu hijau berkedip. Hanya beberapa detik setelah mereka pergi, dua sosok perak muncul entah dari mana. Itu benar-benar dua orang Yukong yang tinggi. Meskipun nyeri di mata mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Ya, itu nafas cacing udara, itu benar. Pasti selain itu, tidak ada makhluk lain yang bisa mengeluarkan fluktuasi spasial tingkat ini. Cacing udara sebenarnya ada di Dragon Star, masih di sini. Di kota Naga Langit, di sini. Klan Naga Langit pasti klan Naga Langit. Lan Xuanyu tidak tahu reaksi kota Naga Langit, juga tidak ingin menjelaskan. Dia bahkan tidak tahu apakah semua yang dia lakukan barusan akan menunjukkan efek yang seharusnya seperti yang dia duga. Tetapi dia 80% yakin bahwa itu akan efektif. Tujuan sebenarnya dari kedatangannya ke Bintang Naga adalah untuk membiarkan serangga kosong muncul di sini dan membuat semua kekuatan teratas merasakan penampilan yang sebenarnya. Trik canggung ini disebut tanam dan menyalahkan. Untuk siapa tanamnya? Tentu saja itu ditanam ke klan Tianlong yang paling dibenci Lan Xuanyu. Planet 76 dibom, dan kerusakan besar yang disebabkan oleh ledakan Kong Yuanjing membuat seluruh suku Yukong gila. Jika tidak akan ada pemandangan di mana orang-orang Yukong datang ke Tianlongsing untuk membeli kembali Kong Yuanjing dengan harga berapapun. Bagi klan Yukong, Kong Yuanjing bukan hanya sumber daya mereka, tetapi juga harta yang mereka andalkan untuk bertahan hidup dan menjadi kuat. Tanpa sumber kristal yang kosong, klan Yukong pasti akan menurun dalam keadaan yang dapat diperkirakan. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan kristal sumber kosong pada insomnia dengan biaya berapapun. Saya khawatir mereka bahkan tidak tahu bahwa cacing langit telah dibawa pergi, dan mereka bahkan mungkin berpikir bahwa cacing langit itu mungkin dibunuh. Lagi pula, pertahanan di planet 76 begitu ketat. Menurut logika normal, pemikiran pertama dari klan Yukong pasti ada masalah dengan Wom itu sendiri, yang menyebabkan munculnya ledakan besar. Tapi selama mereka menyelidikinya dengan cermat, Dragon's Fury masih akan meninggalkan beberapa jejak. Dengan kata lain, ledakan tersebut akan diselidiki dan ditemukan sebagai buatan manusia. Selain itu, Lan Xuanyu dan yang lainnya mengebom perisai planet 76 dengan rudal antimateri. Artinya seseorang mencoba menyelinap pada saat itu. Tetapi klan Yukong tidak menemukan jejak mereka, dan tidak diketahui apakah cacing langit itu benar-benar dibawa pergi atau apakah itu juga ditiup sampai mati. Soul Land 4 Chapter 1027 Bencana. Tersangka pertama klan Yukong pasti adalah Federasi Douluo, karena Federasi Douluo telah melanggar garis pertahanan dan sepenuhnya mampu menjangkau jauh ke galaksi kuda naga. Kong Yuanjing terlalu berharga, dan daya tariknya terhadap Federasi Douluo sangatlah besar. Oleh karena itu, klan Yukong kemungkinan akan mengerahkan kekuatan untuk membalas dan berusaha sekuat tenaga untuk membalas. Apa yang harus dilakukan Lan Xuanyu adalah menimbulkan masalah. Klan Yukong pasti yang paling sensitif saat ini, dan berita apapun tentang cacing langit pasti akan menarik perhatian terbesar mereka. Belum lagi nafas nyata dari serangga kosong. Tujuan nyata Lan Xuanyu dalam mencapai Bintang Naga Langit adalah untuk melepaskan napas cacing langit sekali di kota Naga Langit. Dengan sampul binatang pemburu harta karun, selama itu bukan klan Yukong tingkat dewa yang mendatanginya sejauh 100 meter, dia tidak akan menemukan serangga berlubang itu padanya. Ini sebenarnya sulit ditemukan. Selain itu, pelepasan aura serangga udara di kota Naga Langit pasti akan menarik semua pembangkit tenaga klan Yukong ke kota Naga Langit. Sebaliknya, tidak seorang pun di kota Hongleong akan memperhatikan. Bagaimanapun, kota Hongleong adalah kota terjauh dari kota Tianlong di Tianlong Star. Apa yang terjadi jika suku Yukong menemukan kutu langit di Bintang Naga? Lan Xuanyu tidak tahu, tapi dia bisa menebak bahwa pertikaian hampir tidak bisa dihindari. Terutama Tianlong tidak ada di sini sekarang. Draco adalah waktu terlemah dan terlemah. Pada saat ini, jika pasukan manusia datang untuk menyerang, Tianlong pasti akan membalas manusia yang sedang mengamuk. Tetapi bagaimana jika konflik ada di dalam galaksi mereka? Apa yang akan terjadi pada Tianlong? Itu harus benar-benar terbakar. Ini adalah balas dendam Lan Xuanyu. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Tianlong, tetapi dia masih bisa melakukannya jika dia merasa jijik. Ketika klan Yukong dan klan Tianlong bertarung secara internal,
Federasi Douluo secara alami akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dan memiliki lebih banyak waktu. Dapat dikatakan untuk melayani berbagai tujuan. Pada saat yang sama, itu juga menyembunyikan rahasia bak kosong di Lan Xuanyu. Klan Yukong tidak akan pernah memikirkan cacing langit yang dijarah manusia. Bagaimanapun, dalam pemikiran normal apapun, jika manusia memperoleh cacing kosong dan mengetahui bahwa kristal sumber kosong lahir dari cacing kosong, dia pasti akan kembali ke Federasi Douluo untuk pertama kalinya. Untuk alasan ini, penting untuk melanjutkan perang dengan galaksi Longma. Dan perang melawan umat manusia berada di atas angin. Lan Xuanyu sering berpikir berbeda dari orang biasa. Hal pertama yang dia pikirkan adalah apa yang dipikirkan pihak lain. Kemudian, dia akan mengoperasikan dari arah sebaliknya apa yang dia ingin operasikan. Dengan cara ini, tidak mungkin pemikiran konvensional pihak lain menilai apa yang dia lakukan. Siapa sangka bahwa orang yang mencuri cacing langit dari klan Yukong sekarang berada di Tianlongsing, dan dia juga telah membuat klan naga tingkat tinggi. Masih menghasilkan banyak uang di lelang kota Hongleong. Lan Xuanyu melakukan hal itu, dan dia melakukannya dengan sangat lancar. Kapal perang Emerald Demon terbang dengan kecepatan tinggi, masih tertekan pada kecepatan subcahaya. Ketika dia dengan cepat bergegas keluar dari ruang lingkup kota Tianlong dan tidak ada yang mengejarnya, Lan Xuanyu tahu bahwa rencananya telah selesai. Pada saat ini, kota Tianlong pasti menjadi kacau karena fluktuasi spasial yang besar yang baru saja muncul. Feng Hao Douluo tingkat dewa dari semua ras pasti mencari sumber dari fluktuasi spasial itu, terutama ras Yukong. Mungkin ras lain tidak tahu seperti apa nafas cacing udara itu. Tapi Feng Hao Douluo tingkat dewa energi spasial yang murni pasti akan bisa melihatnya. Ketika Lan Xuanyu berjalan melewati jalanan dan jalan setapak sebelumnya, dia tidak mencari tempat tanpa fluktuasi kesadaran ilahi, tetapi mencari tempat dengan fluktuasi kesadaran dewa paling banyak, terutama jenis yang paling banyak. Kesadaran dewa yang berbeda mewakili Feng Hao Douluo tingkat dewa yang berbeda. Di tempat di mana dewa dan kesadaran mereka bertemu, mereka melepaskan napas kutu udara. Mereka secara alami akan menjadi belenggu satu sama lain. Lebih mudah bagi Lan Xuanyu untuk mengambil kesempatan itu untuk pergi. Meskipun klan Yukong dapat mencapai tujuan dengan teleportasi, dibutuhkan sedikit waktu untuk memancarkan fluktuasi spasial, ditambah lagi, pemikiran biologis juga membutuhkan waktu. Dari menemukan fluktuasi spasial hingga menilai fluktuasi spasial apa dan di mana. Dibutuhkan beberapa detik sebelum dan sesudah ini. Dan beberapa detik ini sudah cukup bagi Lan Xuanyu untuk menyelesaikan retret. Dia menghitung semuanya sampai halus, dan berhasil mencapai tujuannya. Ketika dia kembali ke kediamannya di kota Hongleong, semua temannya masih bangun dan semua orang menunggunya kembali. Melihat Lan Xuanyu masuk melalui jendela, semua orang merasa lega. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, semuanya istirahat. Aku hanya keluar dan pergi berkeliling. Kata Lan Xuanyu sambil tersenyum. Apa yang kamu lakukan? Malam itu, Bai Xiu menatapnya sambil mengeluh. Aku pergi ke kota Naga Langit. Masalahnya sudah selesai, tentu saja tidak perlu menyembunyikannya. Dia juga takut semua orang khawatir. Kamu pergi ke Sky Dragon City. Kenapa kamu pergi ke Sky Dragon City? Bai Xiu bertanya dengan heran. Lan Xuanyu kemudian mengungkapkan rencananya dan mempertanggungjawabkan. Ketika 6 orang mendengarkan analisisnya dan metode melepaskan napas cacing udara, mereka tidak bisa tidak saling memandang. Berbahaya, kamu sangat berbahaya. Lan mungkin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Lan Xuanyu tersenyum tipis, kita menghadapi musuh, haruskah kita berbaik hati kepada musuh? Tang Yuge berkata, kalau begitu, haruskah kita segera pergi? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya, tidak terburu-buru. Ayo pergi sekarang. Sebaliknya, mudah untuk mengeksposnya. Kota Tianlong pasti berantakan. Mungkin saja untuk menutup kota. Saya kira Tianlong akan kembali lebih awal. Besok kita akan tinggal 1 hari untuk menyelesaikan hal-hal sebelumnya. Xiu, Anda mengucapkan selamat tinggal pada Huang Yuanlong. Ayo pergi. Panen kali ini sangat melimpah. Lain kali mari kita bicarakan tentang yang lain. Diperkirakan Dragon Star akan berada dalam kekacauan untuk sementara waktu. Lain kali, apakah Anda masih akan kembali bos? Qianlei berkata dengan heran. Lan Xuanyu berkata, tentu saja, ada begitu banyak hal baik dari Tianlongsing, dan dia tidak datang untuk membantu mereka mencernanya sesering mungkin. Bagaimana mungkin itu sepadan dengan apa yang telah dilakukan Tianlong kepada kita? Baik Xiu dan saya dapat terus menggunakan identitas kami. Kami pasti akan kembali lagi nanti. Misteri Ksatria Naga, serta inti kehidupan planet ini,
adalah semua yang akan kita jelajahi secara bertahap di masa depan. Namun, saat kita kembali kali ini, kita akan mencerna sumber daya yang diperoleh kali ini. Tianlongchen berada dalam kekacauan dan tidak terlihat dari kota Hongleong. Tetapi ketika Bai Xiu menelepon Huang Yuanlong dan mencoba mengucapkan selamat tinggal, Lan Xuanyu yakin, pasti ada kekacauan besar di kota Tianlong. Karena Huang Yuanlong tidak ada di sana, dia mengikuti ayahnya ke Sky Dragon City tadi malam. Kota naga langit bahkan mulai berputar dengan keras seperti pusaran badai. Lan Xuanyu tidak ingin tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia merasa pasti ada situasi yang membuatnya merasa sangat bahagia. Ketika Tianlong kembali, dia pasti akan senang dengan kekacauan ini. Huang Yuanlong tidak ada di sana, tetapi identitas Bai Xiu masih terpenuhi, dan dia secara resmi menjadi naga atas keluarga kerajaan. Ini bisa menjadi megah di kota Hongleong. Daripada membeli barang-barang mahal seperti biji, belilah buku. Ada beberapa toko buku dan mereka membeli beberapa buku tentang sejarah dan geografi. Ini adalah informasi yang sangat berharga. Tidak hanya tentang Tianlongchen, tetapi juga tentang kota Tianma. Balik saat membeli, mereka mendapat pesan lain. Dari mana asal Ksatria Naga? Ini berasal dari Ksatria Pegasus dari suku Pegasus. Bahkan metode pelatihan Ksatria Naga pun seperti ini. Suku Pegasus masih mempertahankan tradisi Ksatria Pegasus. Dan kekuatannya juga sangat kuat, sebanding dengan keberadaan Ksatria Naga. Informasi ini sangat penting. Sampai malam tiba lagi, 7 orang Lan Xuanyu check out dan pergi, langsung menuju ke pantai dan keluar dari kota Hongleong. Awalnya pelayan Huang Yuanlong ingin mengirim mereka pergi, tapi Bai Xiu menolak. Sepanjang jalan keluar dari kota Hongleong, menuju hutan. Pergilah jauh ke dalam hutan. Di bawah kedok pemburu harta karun, semua talenta melepaskan Skywing Misha, mengubah plane tempur menjadi langit. Langsung keluar angkasa. Solen 4 chapter 1028 kembali ke armada. Kota Tianlong dalam kekacauan, dan Tianlong belum kembali. Saat ini, tidak ada yang benar-benar peduli tentang Lan Xuan. Dan tidak ada kesadaran tingkat Dewa Super, dan jika Anda ingin menemukan jejak pemburu harta karun, kecuali Anda memiliki perisai pelindung dengan kemampuan bertahan. Tapi Dragon Star benar-benar terlalu besar, jelas tidak ada penutup pelindung yang tidak terpisahkan. Semua orang bergegas keluar angkasa dan menemukan 33 kapal perang Skywings sesuai dengan koordinat yang tercatat. Setelah menaiki kapal perang dan memulai kembali kapal perang, ini benar-benar melegakan, bahkan Lan Xuanyu. Tidak peduli seberapa yakin dan siapnya dia, rasa krisis yang dia alami di kubu musuh akan selalu ada. Melihat bintang besar naga langit melalui jendela kapal, terutama ke arah kota naga langit, Lan Xuanyu menyipitkan matanya. Sesuatu yang tersembunyi di langit di atas kota Tianlong muncul di benaknya, membuatnya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Jadi apa yang menyebut dirinya? Apa krisis besar di sana? Kapal perang 33 Skywing berbalik dan tidak pergi untuk bertemu dengan skuadron seram ketiga, tetapi dipercepat untuk melarikan diri dan mendekati armada ke-7. Lan Xuanyu percaya bahwa tanpa waktu, klan Yukong awalnya berencana menargetkan kelompok kapal perang armada federal untuk tiba di bintang Tianlong di Tianjueliang. Dia harus kembali ke armada ke-7 sesegera mungkin dan melaporkan situasi spesifik kepadanya. Hal ini penting, jadi sebaiknya jangan berkomunikasi jarak jauh. Jika informasi itu disadap, semuanya akan hilang. Setelah Sim berangsur-angsur menjauh dari bintang naga, semua orang benar-benar rileks. Kali ini mereka pergi jauh ke belakang musuh, pertama ke planet Longma 76 dari klan Yukong, dan kemudian ke bintang naga. Meskipun tidak ada pertempuran nyata, bagi mereka, kegembiraan itu jauh lebih kuat daripada ketika mereka berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya. Demi alasan keamanan, Lan Xuanyu menutup semua sistem komunikasi dari 33 kapal perang Skywings, dan kapal perang itu dalam mode hantu. Terbang di luar angkasa dan langsung menuju ke armada ke-7. Mereka menghitung panen di kapal perang, dan panennya sangat bagus. Yang paling berharga secara alami adalah 11 kristal sumber kosong dengan kemurnian tinggi. Lan Xuanyu meragukan bahwa karena Federasi tahu bahwa ada hal-hal seperti kristal sumber kosong, semua kristal sumber kosong yang diperolehnya tidak berjumlah begitu banyak. Selain itu, ada sejumlah besar perak ajaib dan berbagai logam langka lainnya, banyak di antaranya yang unik di galaksi kuda naga. Tentu saja, ada juga emas warna-warni yang sangat dipentingkan Lan Xuanyu. Dia secara pribadi merasakan situasi internal emas berwarna-warni, persis sama seperti yang dia nilai, itu adalah 7 elemen yang dikumpulkan.
Sungguh bukan tugas yang mudah untuk membuat ketujuh elemen tersebut saling melengkapi. Ketujuh elemen ini membentuk bulatan warna emas yang berwarna-warni. Bagian terdalam bulatan adalah elemen angkasa berwarna perak, elemen antariksa ditutupi dengan elemen terang dan gelap. Bagian luarnya adalah air, api, bumi dan angin. Tujuh elemen digabungkan menjadi keberadaan yang aneh. Ketujuh elemen dalam emas warna-warni sangat stabil dan tersembunyi. Perubahan elemen apapun di dalamnya akan menyebabkan stabilitas ini rusak. Emas warna-warni tidak meledak, bagaimanapun, itu hanya logam. Tetapi setelah stabilitas tujuh elemen dihancurkan, fluktuasi elemen internal dan spiritualitas semuanya akan hilang dalam sekejap, dan emas warna-warni juga tidak berguna. Dapat dikatakan bahwa ini adalah logam paling halus yang pernah dilihat Lan Xuanyu, oleh karena itu logam ini hanya dapat digunakan untuk membuat dekorasi di galaksi Longma. Bahkan jika Lan Xuanyu memiliki kemampuan menempa jiwa, dia tidak bisa menempa emas berwarna-warni ini. Dia tidak bisa mengendalikan tujuh elemen dalam emas warna-warni pada saat yang sama, itu tidak ada hubungannya dengan tingkat penempaan. Untuk menempa emas warna-warni, salah satu hal pertama yang harus dia lakukan adalah memiliki kemampuan untuk mengontrol tujuh elemen. Dengan kata lain, setidaknya setelah tingkat kultivasinya dinaikkan menjadi 7 lingkaran, ketika dia dapat mengontrol tujuh elemen, dapatkah emas berwarna-warni ditempa secara spiritual? Oleh karena itu, emas warna-warni tidak cocok untuk dia gunakan saat membuat baju besi pertempuran 3 kata, tetapi harus dipesan untuk membuat baju besi pertempuran 4 kata. Militer benar-benar baik kepada kami kali ini. Kami meledakkan planet Longma 76. Militer tidak menyalahkan kami. Sebaliknya, itu membantu kami menutupinya dengan nama yang tidak diketahui. Ini tentunya karena militer tidak mau pada saat ini, kami benar-benar merobek wajah kami dengan galaksi Longma, tetapi itu juga untuk melindungi kami. Di antara mereka, armada ketujuh pasti telah melakukan banyak pekerjaan. Juga tidak boleh tidak senonoh. Saya akan mengambil salah satu kristal sumber kosong yang kami peroleh kali ini dan informasi dan beberapa bahan yang kami peroleh tidak terlalu berguna, tetapi logam dan mineral dengan nilai penelitian diserahkan kepada militer untuk ditukar dengan prestasi. Apakah Anda punya pendapat? Bos, terserah Anda yang memutuskan. Qianlei berkata sambil tersenyum. Kami tidak melakukan apa-apa kali ini. Tentu saja itu adalah kakak laki-laki Xuanyu. Yuan Enhui berkata sambil tersenyum, tentu saja, orang lain tidak keberatan. Lan Xuanyu berkata, juga, kita harus kembali ke planet asal dan mengirim cacing kosong kembali. Cacing kosong tidak bisa tinggal di kita. Yang satu tidak kondusif untuk pertumbuhannya, dan yang lainnya adalah menghindari ditemukannya oleh klan Yukong. Lingkungan bintang induk cocok untuk kode kelahirannya. Bai Xiu bertanya. Lan Xuanyu berkata, aku melewati Xiao Baogou, lingkungan bintang induk seharusnya tidak menjadi masalah, selama ada cukup perak ajaib. Kami akan membawa kali ini perak ajaib yang dikembalikan cukup untuk bertahan selama setahun, saya tidak tahu berapa banyak kristal sumber kosong yang dapat diproduksi. Saya berencana untuk memberikannya kepada Paman Le. Dengan keterampilan kultivasi Paman Le, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menutupi nafasnya. Tidak diragukan lagi, Tang Le adalah yang paling dapat dipercaya. Lan Xuanyu tidak ingin menyerahkan Netherworm ke Akademi, bukan karena dia tidak mempercayai Akademi, tetapi karena mereka ingin mencalonkan diri untuk Shrek Seven Devils di masa depan, mereka membutuhkan pang. Sumber daya kayu dan cacing udara adalah jaminan mereka untuk mendapatkan sumber daya. Kali ini Anda akan kembali dengan saya, dan 33 Skywings kami yang lain akan tetap berada di militer untuk terus bertugas. Setelah kita kembali kali ini, kita akan menukar beberapa sumber daya untuk membawa mereka kembali. Jika kita memberikan hal-hal seperti Kong Yuanjing ke Tang Sekte dan Akademi, kita harus dapat menukar banyak sumber daya yang cocok untuk kultivasi kita. Dengan bantuan sumber daya, membuat peningkatan yang baik dan kemudian kembali ke armada. Mata Qianlei berbinar dan berkata, ini jauh lebih cepat daripada melakukan misi Doutian dengan imbalan kultivasi sumber daya. Ini benar-benar cara yang baik. Lan Xuanyu sedikit menyipitkan matanya. Ini seharusnya menjadi cara tercepat bagi kita untuk meningkat. Saya harap ini akan terus berlanjut. Turun. Ini juga alasan mengapa kami ingin memiliki identitas resmi di Dragon Star. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya melihat armada-armada ketujuh. Saat ini, armada ketujuh telah menyelesaikan perakitannya. Kemungkinan munculnya armada Miku Clan memberikan tekanan yang cukup besar pada armada ketujuh.
Efektivitas tempur armada klan Yukong belum tentu kuat, namun yang menjadi masalah adalah kemampuan lompat luar angkasa akan membuat mereka menjadi supernatural. Apalagi setelah planet Ryoma 76 dibom, siapa yang tahu kalau suku Yukong bakal jadi gila. Oleh karena itu armada ketujuh saat ini benar-benar dalam formasi bertahan, dan terus mengumpulkan sumber daya tak jauh dari Pegasus. Tapi seluruh armada sedang mengumpulkan sumber daya. Efisiensi semacam ini lebih lambat, tetapi saya ingin menghubungkan 33 kapal perang Skywings untuk membatalkan mode hantu dan mengaktifkan sistem komunikasi. Long San dan Long adalah 33 Skywings, terima Huihuo, Lan Xuan memanggil Long San. Segera, cahaya menyala di layar lebar, menampakkan wajah Yan Xinghe. Melihat wajah Lan Xuanyu dan Yan Xinghe, wajahnya berubah menjadi gelap. Ada apa denganmu nak? Kenapa kamu memutuskan komunikasi? Tahukah kamu bahwa situasi di militer ini sangat berbahaya, yang berarti kamu mungkin dihancurkan atau ditangkap oleh musuh. Bahkan jika Anda kembali, Anda harus menjalani pemeriksaan fisik menyeluruh periksa dan ulas.